Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Nama saya Karina Rustiani. Nama saya Atika. Nama saya Sofi. Dan ini ada narasumber kita, Ibu Cantik sama Ibu Bima. Jadi, teman-teman, nantinya kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi. Nah, aku mau kasih tahu sedikit nih ya tentang pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu proses yang dalam mana seseorang atau dari beberapa kelompok, masyarakat dan organisasi yang menciptakan dan menggunakan sebuah informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan orang yang lain. Nah, secara umum komunikasi dilakukan dengan lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan memberikan beberapa pertanyaan ke narasumber kita, ke Ibu Mima. Baik Bu Mima, saya akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu apa sih yang masih bisa dilakukan kalau sudah tidak ada lagi bahasa verbal yang dapat dimengerti dan dari keduanya? Yaitu jika tidak ada bahasa verbal yang tidak dapat dimengerti, yaitu berkomunikasi yang bisa dilakukan dengan gerak-gerik bahasa tubuh atau dengan aba-aba, menunjukkan sikap tertentu, mimik muka, body language, dan senyum atau menggelengkan kepala. Dengan bahasa tubuh yang mudah dimengerti itu misalnya mengangkat bahu. Dengan demikian komunikasi itu adalah bahasa nonverbal. Komunikasi bisnis itu adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual untuk mempromosikan satu gagasan, satu produk, servis atau organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Silakan. Baik Bu Mima, masuk ke pertanyaan kedua ya Bu. Komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal dari bisnis tersebut. Kira-kira apa aja sih Bu yang termasuk dalam sisi internal dan eksternal Bu Mima? Oke. Komunikasi bisnis itu adalah meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal, yaitu komunikasi yang termasuk visi perseroan atau perusahaan, dari strategi, kemudian rencana-rencana kultur atau budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terjadi dari perusahaan tersebut, kemudian motivasi karyawan, serta gagasan-gagasan lainnya. Komunikasi eksternal itu termasuk merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, kemudian hubungan masyarakat, dan hubungan-hubungan media, negosiasi-negosiasi bisnis, dan lain-lain. Bagaimanapun bentuknya, semua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai bisnis atau creative business value. Apalagi? Baik Bu. Ke pertanyaan ketiga, apa sih Bu yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif? Efektif adalah komunikasi yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan bahasa, selain menggunakan itu juga menggunakan media yang sama sehingga terjadi komunikasi antar dua atau lebih. Oke, apalagi? Baik, masuk ke pertanyaan keempat yang akan ditanyakan oleh rekan saya bernama Atika. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan keempat. Bagaimana sih Bu cara menghadapi hambatan bahasa dalam berkomunikasi? Cara menghambati bahasa dalam berkomunikasi yaitu kita menggunakan bahasa yang dimengerti. Apabila lawan bicara kita menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Apabila lawan komunikasi kita menggunakan bahasa daerah, kita menggunakan bahasa daerah sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Oke, apalagi? Bu, dalam berkomunikasi kan ada yang menggunakan teknologi dan menyampaikan informasi nih Bu. Apa saja sih Bu kekurangan jika kita menggunakan teknologi itu untuk menyampaikan informasi? Kalau untuk sekarang ini paling kekurangannya seperti sinyal atau kuota atau bisa juga jaringan yang kita gunakan itu lemah. Jadi misalnya kita menggunakan sinyalnya stabil tapi lawan bicara kita sinyal internetnya tidak bagus, nah itu akan menjadi miskomunikasi dan ketidakmengertian dari apa yang pesan itu sampaikan, sehingga kita harus menggunakan media yang sinyalnya stabil. Misalnya kalau misalnya dari sisi telepon nggak bisa, ya kita dari SMS atau dari chat kita klarifikasi lagi, atau melalui email yang melalui tulisan sehingga dia bisa membaca ulang apa komunikasi yang terjadi sebelumnya, kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu? Komunikasi kan ada dua arah ya Bu. Nah Bu, bagaimana sih cara menghadapi lawan bicara yang pasif gitu Bu?
Oke, kalau menggunakan cara menghadapi lawan bicara yang pasif, yaitu kita harus mengetahui dulu dia pasifnya memang sifat bawaan atau pasif tidak tertarik untuk komunikasi dengan kita. Kan ada yang tanya, kita ngomong panjang, mana? Coba jawab, iya. Nyebelin banget, padahal sebenarnya dia pasif dalam arti ada masalah pribadi yang saat itu lagi nggak mood untuk diajak ngobrol, atau memang pasif tidak mengerti dari komunikasi itu sehingga dia terjadi hambatan yang dia tidak mengerti, dia hanya jawab iya. Jadi kita harus cari tahu dia pasifnya karena dari diri sendiri, apa dari emosionalnya dia, apa ketidakmengertian dari bahasa yang kita komunikasikan. Oke, apalagi? Nah, selanjutnya tadi itu kan ada tuh Bu kekurangannya kalau misalnya kita pakai teknologi buat komunikasi. Nah, kalau misalnya si hambatan itu terjadi, cara memperbaiki komunikasinya lagi biar lebih efektif lagi gimana Bu? Cara memperbaiki gimana? Cara memperbaiki komunikasi agar lebih efektif karena hambatan-hambatan yang tadi. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Kita menggunakan bahasa yang dimengerti. Kemudian pihak yang diajak komunikasi itu juga dilihat dari vertikal atau horizontal, rekan sejawat atau atasan kita gitu kan. Kemudian dilihat dari komunikasi berbentuk jaringan atau network antar sesama manajer atau dengan beda perusahaan. Dilihat dari sisi itunya. Oke, apalagi? Oh gitu. Nah, sekarang ini kan ya Bu ya, banyak beredar informasi yang hoax gitu kan. Nah, gimana sih Bu cara membedakan informasi yang benar sama yang hoax? Karena masih banyak banget orang yang kena kemakan sama berita-berita hoax. Kalau berita hoax atau enggak tuh biasanya nanti media atau pemerintah itu akan memberikan klarifikasi bahwa pemberitahuan ini hoax. Jadi kita harus bisa memfilter informasi bahwa setiap yang kita dapat itu tidak semuanya benar. Jadi kalau kita dengar berita apa gitu, kita harus cari tahu kebenarannya dulu, jangan langsung menyebarkan, karena kan sekarang ada undang-undangnya juga, tidak bisa menyebarkan informasi itu tanpa mengetahui kebenarannya, seperti itu. Oke, apalagi? Oke, kita rasa kayaknya sih cukup ya Bu ya pertanyaan yang udah kita kasih ke Ibu. Jadi demikian teman-teman dari kelompok 10 sesi tanya jawab materi tentang komunikasi di pertemuan 10. Terima kasih banyak Ibu Mima, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.